Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mak, selamat datang di channel YouTubeku Mamak Fakih. Kali ini aku mau bikin risol karena kemarin ada sedikit sisa isi risol. Jadi hari ini aku mau habisin isi risolnya. Aku mau bikin risol. Ini aku udah sediain bahan-bahan yang mau dipakai. Ada beberapa bahan simple banget ya. Ada tepung terigu 250 gram, tepung tapioka 30 gram, ini cuma supaya nggak gampang sobek Mak ya. Minyak sayur 2 sendok makan, air 600 ml atau 3 gelas, sama sedikit garam. Kita campurkan tepung terigu sama tepung tapioka. Fungsi tepung tapioka di sini hanya sebagai pengenyal Mak ya, supaya dia nggak gampang sobek. Garamnya dimasukin. Habis itu kita campur dulu supaya tercampur rata. Ini bagus banget untuk ide jualan buat kalian nih emak-emak ya, daripada nggak ada kegiatan di rumah. Oke, masukkan dulu airnya secara bertahap. Daripada nggak ada kegiatan di rumah, ada waktu luang, kalian bisa buka gorengan ini di depan rumah. Dan ini aku yakin laris banget ya. Modalnya sedikit, dapatnya banyak. Oke, kini kita tuang airnya semua 300 ml, kita habiskan. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang menggerindil Mak ya. Masukkan minyak sayur. Ini aku pakai 2 sendok makan minyak sayur supaya dia nggak lengket antara si kulit satu dengan kulit yang lainnya. Kalau memang kita mau dikumpulin dulu baru kita isi, tapi nanti kita langsung isi ya supaya menghemat waktu. Kalau udah selesai, untuk memastikan ini tepung yang ada yang menggerindil, kita mau saring Mak ya. Ini saringannya aku kecil banget karena ini saringan teh sebenarnya. Saringan yang besar aku sobek jadi nggak bisa dipakai. Ini aku pakai saringan teh. Ini kita hanya memastikan tidak ada tepung yang menggerindil supaya nanti kulitnya halus Mak ya. Ini memang benar-benar cocok untuk ide jualan Mak. Dalam 250 gram ini kita bisa menghasilkan sekitar 23 sampai 25 risol ya. Jadi kalau 1 kilo tepung kita bisa dapat sekitar 100 risol, dijual 100.000 Mak. Modalnya hanya 1 kilo tepung, wortel dan kentang. Minyak sayur kan tidak terlampau banyak, dan minyak sayur juga bisa kita gunakan kembali sisanya. Jadi kisaran modal sekitar 20 atau 25.000, itu kalian bisa dapatkan uang 100.000. Tepung itu yang curah 1 kilo sekitar 8.000 kalau nggak salah, 8.000 yang 1 kilo. Terus kalian bisa beli tepung tapiokanya 1/4 aja, dan itu juga nggak bakal habis. Terus kentangnya kalian bisa beli sekitar 300 gram, 3 ons. Wortelnya juga bisa kalian 3 ons juga masih bisa. Kalian potong kecil-kecil, kalian isi secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti dia bakal sobek. Udah dipastikan adonan kulitnya halus ya. Ini teflonnya kita panaskan, kita oles sedikit minyak supaya dia tidak lengket. Sebenarnya ini udah anti lengket, tapi kita pastikan lagi dioles minyak sedikit aja Mak ya. Biarkan dulu teflonnya sampai panas.
Ini bisa jadi ide jualan, ide bisnis untuk tambahan uang masuk mak ya. Kalau udah dipastikan teflonnya sudah panas, bisa kita tuangkan adonannya ke dalam teflon. Kita tuangkan secukupnya saja. Ini kalau ada yang tanya kok sampai ke pinggir-pinggir sih mak cetaknya, ya karena teflon aku tuh kecil, cuma diameter berapa gitu. Jadi kalau pakai yang di bawahnya aja, pakai pinggirannya nggak dikasih, dia kecil banget, kecil banget. Jadi sampai ke pinggir-pinggir aku kasih supaya kulitnya bisa agak lebar. Ini kita biarkan dulu sampai dia benar-benar mateng. Ciri-cirinya kalau saya bisa lihat dari pinggirnya itu, kalau sudah mulai mengelupas dan dia lepas sendiri yang bagian pinggir dinding teflonnya itu, berarti dia udah bisa kita angkat. Nah seperti ini udah bagus, udah bisa kita angkat ya. Tuh jatuh sendiri. Lanjut kita cetak kulit selanjutnya ya. Lakukan hal yang sama seperti ini, kita tuang dan kita ratakan di sekitar ininya ya, ke pinggir-pinggir teflonnya ya, karena teflon saya kecil. Ini kita biarkan dulu sampai dia mateng. Ada dua metode, kalian bisa kumpulkan dulu kulitnya, kalian tumpuk seperti itu, kalian sekat pakai kulit, pakai daun pisang kulitnya, atau kalian bisa langsung cetak seperti aku. Sambil nunggu ininya mateng, aku cetak yang adonan yang tadi. Nah, seperti ini. Isinya nggak usah banyak-banyak, bukan pelit mak ya, karena nanti takutnya dia kegedean, karena ini kulitnya bakal digulung berlapis-lapis, jadi nanti pasti udah gendut banget ini. Digulung seperti ini tuh, mudah banget kan. Udah jadi satu, ye. Ini kesukaan anakku banget, jadi aku harus rajin bikin seperti ini. Oke, cetakan selanjutnya lakukan dengan hal yang sama, dituang dan diputar seperti ini ya, supaya dia mengalir. Pastikan nggak ada lubang, biarkan sampai dia mateng. Sambil nunggu dia mateng, kita isi kulit yang sebelumnya udah mateng. Ini udah mateng mak ya. Hawanya ini panas banget sebenarnya, tapi kalau mau cepat seperti ini, udah mateng, kita langsung isi. Sambil nunggu adonannya yang di teflon mateng, kita bisa isi ini mak ya. Kita rapikan dulu pinggir-pinggirnya yang melipat, kita kasih isian secukupnya aja seperti ini, nggak usah banyak-banyak. Caranya kita lipat dulu yang di bagian pinggir seperti ini, atasnya dilipat, bagian kanan kiri lipat rata seperti ini, baru kita gulung. Tuh enak banget kan. Dulu aku tuh bingung loh, ini gimana sih ngelipatnya, kok bisa gini bisa gitu gitu. Karena nggak bisa ya. Sekarang kita belajar. Ini kita lanjutkan untuk bikin kulitnya lagi. Lakukan sampai semua adonannya habis mak ya. Biarkan sampai dia mateng supaya nggak gampang sobek. Kalau sudah mulai terlepas pinggir-pinggirnya kayak gini, ini udah bisa kita angkat ya. Kita lanjut cetak lagi, karena memang aku bikin seperempat, jadi mungkin nanti hasilnya sekitar 23 atau 25 risol.
Udah jadi, ini dia hasilnya. Jadinya sekitar 23 sampai 25 mak ya. Tadi aku ada gagal 2, lipat dia nempel gitu. Jadi kalau dipaksa melipat-lipat ya. Jadi nggak aku pakai yang 2, ini cuma 23. Untuk bahan celupnya 2 sendok makan tepung terigu dicampur dengan air. Airnya secukupnya aja, jangan terlalu kental. Ini hanya sebagai perekat untuk si tepung panirnya nanti ya. Ini aku encer tapi nggak terlalu encer banget dan nggak kental-kental banget juga, sama kayak adonannya tadi mak ya. Kalau udah kayak gini bahan celupnya udah siap. Siapkan tepung panir. Kalau kalian beli di pasar atau di warung tepung panir yang agak bergerindil besar-besar, kalian bisa blender sampai halus ya, dan itu hemat. Setelah hemat dia juga bagus banget. Nah ini aku mulai ini tepung panirnya. Ini si bocil si adek bocil sudah bangun, jadi udah kacau, udah dikacau-kacau masakan aku, ampun tolong. Ini kalau dihalangin ini marah, jadi udah tak biarin aja lah tuh. Ini kalau resikonya kalau kita bikin makanan atau kita di dapur, si adek udah bangun tuh udah diacak-acak udah kayak gini. Nah niatnya mau bantu mamanya, tapi jatuhnya malah jadi ngacau mak ya. Tuh waduh dicelup-celupin semua, ampun ya Allah ya Robi. Aku harus cepetin ya, kalau nggak nanti bonyok risol aku terus. Maunya bantuin, niatnya bantuin, tapi jatuhnya malah ngacau dia. Aduh penyet semua mah risolku, penyet. Inilah lah ya kalau misalnya udah punya anak, kita pinter-pinter bagi waktu. Udah dibagi waktu aja anaknya masih bangunnya cepet, padahal ini masih jam 5 atau setengah 6 ini. Aduh penyet. Nah ini marah dia karena dihalangin, marah dia. Dilempar dong risolku, ya Allah. Nah ini udah jadi semua kayak gini. Ini udah siap kita goreng. Kalau kalian belum mau goreng, kalian bisa ditutup pakai plastik wrap dan kalian bisa masukkan dalam kulkas. Ini kita panasin kualinya. Kalau udah panas, kita tuangkan minyak secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Tunggu minyaknya sampai panas. Kalau udah seperti ini, masukkan pelan-pelan, karena nanti minyaknya takutnya nyiprat-nyiprat mak ya. Masukkan secukupnya aja, goreng secukupnya aja, jangan terlampau padat. Dah kayaknya segini cukup deh. Ini mak aku aku goreng sambil gendong mak, jadi aku kerja tangan sebelah. Inilah mak ya, makan sambil gendong, masak sambil gendong, nyapu sambil gendong. Harus hati-hati kalau minyak kayak gini, jadi aku harus benar-benar pelan-pelan karena aku lagi gendong si adek dan dia nggak mau turun, nggak mau ikut ayahnya, nggak mau ikut mbaknya, seperti ini. Ini kita baliknya pelan-pelan ya, karena aku lagi gendong si adek, jadi takut minyaknya kena, jadi aku baliknya pelan-pelan. Ya seperti inilah kalau udah jadi emak-emak ya. Kadang anak nggak mau sama yang lain, maunya sama emaknya aja. Apalagi kalau udah lagi nggak enak badan, lagi demam anaknya, udah mau ke kamar mandi pun nggak bisa. Ini kita biarkan sampai dia kuningnya rata. Kalau udah seperti ini bisa kita angkat. Ini kita sisihkan dulu mak ya.
Lanjut menggoreng yang selanjutnya. Kalau udah selesai semua, ini dia hasilnya. Lumayan ya untuk sarapan pagi, udah kenyang banget. Nah, ini kita lihat dalamnya. Ya Allah, enaknya, lembut banget, Mak ya. Luarnya crispy, dalamnya lembut. Terima kasih buat mama yang udah nemenin masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.